Laksamana Yi Sanshin telah mengalami beberapa kali pertempuran dan berhasil memukul mundur angkatan laut Kekaisaran Jepang. 6 tahun setelah Perang Pertama Jepang-Korea, Yi Sanshin diberhentikan dari tugasnya karena dianggap melawan perintah raja dan dibawa ke ibu kota untuk disiksa. Juli 1597, Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Won Kyun dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang. Untuk pertama kalinya sejak 1592, Jepang mulai merusak Provinsi Jeolla. 16 Agustus, Jepang menghancurkan Benteng Namwon. 25 Agustus, Benteng Jeonju terkepung dan kini tentara Jepang berusaha menguasai ibu kota Joseon dan menuju utara dengan kekejamannya. Korea harus menghadapi serangan Kekaisaran Jepang yang sangat kuat. Setelah mengalami banyak kekalahan, pasukan dan persenjataan Korea yang tersisa kini tinggal sedikit. Setelah mengalami penyiksaan yang berat, Yi Sanshin akhirnya dibebaskan tanpa gelar militer. Tapi karena semakin gentingnya situasi Korea saat itu, di mana pasukan Jepang semakin dekat untuk mengepung ibu kota, akhirnya Yi Sanshin kembali ditugaskan dan dikembalikan pada komandonya. Laksamana Yi mengumpulkan prajurit yang tersisa dari peperangan dan membentuk sebuah camp kecil yang hanya memiliki 12 kapal perang. Saat itu Laksamana Yi Sanshin sedang membuat kapal kura-kura yang akan dijadikan senjata untuk mengalahkan pasukan Jepang. Ia dan sisa pasukannya menetap di bagian barat laut selatan pelabuhan Byupa Jindo. Sementara di pelabuhan Uhran yang hanya 100 mil jauhnya, sekitar 300 lebih kapal perang Jepang mulai berkumpul dan bersiap untuk menyerang. Dan inilah The Admiral, Muruh Ombak. Sayangnya dalam pasukan yang minim jumlahnya itu terjadi krisis dan perbedaan pendapat. Yi Sanshin mendapat perintah dari raja untuk segera membubarkan pasukan dan bergabung dengan tentara utama Joseon. Tapi Yi Sanshin menolak. Baginya, jika raja mengabaikan laut, maka seluruh Joseon akan hancur dan jatuh ke tangan Jepang. Yi Sanshin menghadapi keputusasaan di antara perwira dan pasukannya. Mereka hanya memiliki sedikit tentara dan senjata, serta 12 kapal yang selamat saat pertempuran di Silsun. Ditambah satu kapal kura-kura yang belum selesai dibuat, para perwira dan prajurit merasa sangat putus asa mengingat kekuatan dan jumlah kapal musuh yang begitu besar. Pertempuran ini terasa mustahil untuk dimenangkan dan ini lebih seperti misi bunuh diri. Banyak dari mereka yang melarikan diri beberapa hari terakhir karena merasa putus asa sebelum berperang. Jenderal Baisul angkat bicara. Ia mendesak agar Laksamana Yi Sanshin segera mengambil keputusan supaya menyerah dan bergabung dengan pasukan raja, karena menganggap pertempuran ini sia-sia dan jika tetap bertahan mereka semua akan binasa. Baisul mengingatkan kekejaman tentara Jepang di mana di pertempuran terakhir 100.000 lebih pasukan Korea dibantai oleh mereka. Namun Anwi menentang pendapat Baisul. Keduanya bersih tegang. Anwi menyinggung tindakan pengecut Komandan Baisul karena melarikan diri saat pertempuran di Silsun. Para perwira lain hanya terdiam dengan mimik bingung dan putus asa. Dismissed. Admiral! He's given us... Liwi menemani Yi Sanshin yang sebenarnya sedang sakit cukup parah akibat penyiksaan selama ia ditahan. Tapi Laksamana Yi sepertinya tak terganggu akan hal itu. Liwi yang tak lain adalah putra dari Laksamana meminta sang ayah untuk pensiun, tapi Yi Sanshin menolak. Walau meragukan dan khawatir pada keputusan sang ayah, Liwi tetap setia menemaninya. Im Jong-yung, informan yang dikirim Yi Sanshin, melaporkan tentang datangnya armada pasukan Jepang dalam jumlah besar. Mereka memuat ratusan kapal dengan perbekalan dan kuda curian. Mereka akan segera menyerbu ibu kota. Siapapun yang melawan akan dibunuh dan dipotong hidungnya. Mereka juga menjadikan anak-anak sebagai target latihan. Begitulah yang Jepang lakukan setelah menguasai suatu wilayah. Berita ini membuat sang Laksamana semakin teguh karena ia tahu betul jika membiarkan pasukan Jepang melintas, maka seluruh Joseon akan segera binasa. Laksamana meminta Im Jong-yung untuk mengirim pesan pada Junsa dan menunggu balasannya. Junsa adalah prajurit Jepang yang berpihak pada Joseon. Saya sendiri penasaran ya kenapa Junsa berpihak pada Joseon, karena di film ini tidak dijelaskan secara detail. Jong-yung pun segera berangkat. Terlihat istrinya yang tunawicara begitu berat melepas kepergiannya kali ini. Saat itu kapal kura-kura hampir selesai dibuat.
Kaisar Jepang Hideyoshi mengirim Laksamana Gurujima yang dikenal hebat dan ahli dalam pertempuran laut untuk menghadapi Sanshin yang terkenal tangguh dan cukup sulit untuk dikalahkan. Gurujima dan pasukannya terlihat cukup barbar, lebih mirip bajak laut daripada tentara kerajaan. Tampak jelas kalau Wakizaka tidak menyukai Gurujima. Mungkin Wakizaka merasa lebih senior dan takut tersaingi. Gurujima mendampingi Komandan Todo dan Wakizaka untuk menghadapi Sanshin dan menaklukkan Joseon. Tapi dibalik itu sebenarnya Gurujima memiliki ambisi untuk mengambil alih kekuasaan dan membalas dendam pada Sanshin atas kematian saudaranya saat berperang melawannya. Gurujima juga membawa penembak jitu bernama Haru untuk membantunya menjalankan misinya. Di markas utama pasukan Joseon, seorang utusan menyampaikan bahwa Laksamana Sanshin tidak mau menuruti perintah raja untuk membubarkan pasukan dan bergabung dengan tentara. Utusan itu menjelaskan situasinya di sana dan mendesak jenderal untuk mengirim bantuan pasukan dan persenjataan. Karena jika mereka mengabaikan lautan, itu sama artinya mereka mengabaikan Joseon. Tapi jenderal mengabaikan permintaan Sanshin dan menangkap utusan itu karena telah dianggap lancang. The Admiral wishes to convey these words! Liwi terus meminta ayahnya untuk pensiun karena cemas dengan keadaan ayahnya. Ia mempertanyakan alasan ayahnya untuk tetap berjuang, apakah demi sang raja yang telah menyiksanya, dan kalaupun mereka bisa menang, raja akan tetap mengabaikan ayahnya. Laksamana mengatakan kalau prajurit harus mengikuti rajanya, dan raja mengikuti rakyatnya. Tak akan ada negara tanpa rakyatnya, dan tanpa rakyat tidak akan ada seorang raja. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kenapa Sanshin tetap bertahan walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Tak lain adalah demi rakyat dan negaranya. Pagi harinya Gurujima mengirim perahu berisi kepala kapten dan pasukan Joseon yang telah dipenggal dan menulis pesan bahwa mereka akan segera mengalami nasib yang sama. Kepanikan pun melanda semua orang akibat teror itu, bahkan ada prajurit yang berusaha kabur dan tertangkap. No other choice but to run. I know. Kemudian Sanshin menghukum prajurit itu dengan memenggal kepalanya. For everyone! Tindakan Laksamana membuat para prajurit terkejut dan terlihat semakin ketakutan. Mungkin hal itu dilakukan agar yang lain tidak mencoba untuk kabur dari pertempuran yang sudah di depan mata. Di tengah kekalutan, ditemani perwira Anwi dan seorang kakek, Sanshin mengunjungi Pulau Darah untuk melihat kondisi perairan di sana yang dikenal memiliki cuaca yang sering berubah, arus deras dan berbahaya. Perairan itulah yang akan dilewati Jepang menuju Hansong. Sanshin terlihat sangat serius mempelajari kondisi alam di sana. Saat tertidur, sang Laksamana mengigau dan melihat teman-teman seperjuangannya yang telah gugur datang dan memintanya untuk membalaskan dendamnya. Captain Joy. Please just stay where it's... Saat itu beberapa orang berpakaian ninja datang dan berusaha membunuhnya. Liwi yang melihatnya berusaha menolong ayahnya dan terluka akibat insiden itu. Ternyata itu adalah ulah Baisul dan beberapa pengikutnya yang merencanakan pembunuhan, bakar kapal kura-kura dan berusaha kabur. Baisul akhirnya tewas terkena anak panah Anwi yang mengejarnya saat berusaha kabur menggunakan sebuah kapal kecil. Sementara di kamp pasukan Jepang, Wakizaka dan Gurujima bersitegang. Wakizaka menganggap tindakan Gurujima untuk merusak mental pasukan lawan hanya akan memperburuk keadaan dan mengingatkan bahwa Sanshin bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Gurujima berkata bahwa ternyata diam-diam pasukan Wakizaka banyak yang mengagumi Laksamana Sanshin, dan kekalahan terakhir Wakizaka telah membuatnya menjadi seorang pengecut. Seketika emosi Wakizaka memuncak dan terjadilah perkelahian. Gurujima mengatakan itulah alasan kaisar mengirimnya, karena ia berbeda dari Wakizaka yang takut pada Sanshin dan mengancam Wakizaka untuk tidak gegabah atau ia tidak segan-segan memenggal kepalanya. He knows that you're too weak to take on the likes. Sementara Im Jonyung yang menjalankan misi hampir tertangkap oleh pasukan Jepang karena berusaha menolong seorang pria Joseon. Kemudian ia menyamar menjadi budak. Junsa yang melihat Im Jonyung segera melacak jejak dan menyelamatkan pria Joseon yang hendak dibunuh pasukan Jepang. Ia meminta pria itu dan pemuda bernama Subong untuk mengirim pesan pada Sanshin. Lay down.
Ternyata ayah Subong adalah teman Yi Sanshin dalam pertempuran dulu. Laksamana kemudian memberikan baju perang mendiang ayahnya pada Sobong. I would like to come aboard your ship and help in the battle. Dari pesan yang ia bawa, Yi Sanshin mengetahui bahwa Jepang akan menyerang besok pagi. Mereka memiliki sekitar 330 kapal perang dan perwira baru yang dikirim Kaisar Hideyoshi bernama Gurujima. Sementara Wakizaki akan memimpin armada kedua. Berita terbakarnya kapal kura-kura telah sampai ke pasukan Jepang membuat mereka semakin percaya diri dan yakin bahwa pertempuran akan berjalan mudah dan Joseon akan segera bisa dikuasai. Mengetahui rencana Jepang, Laksamana segera mempersiapkan diri. Para kapten dan perwira berkumpul untuk mengatur strategi. Tapi terbakarnya kapal kura-kura membuat mental mereka semakin jatuh. Dan formasi satu baris yang mereka rencanakan mustahil dilakukan karena tak ada lagi kapal kura-kura. Ini seperti rencana gila yang tak masuk akal. Pasukan mereka akan dengan mudah dibinasakan oleh Jepang. Di tengah keputusasaan, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Laksamana. Anwi memimpin para kapten untuk mengutarakan pendapat pada Yi Sanshin bahwa perang ini sama dengan bunuh diri, dan walaupun mereka berhasil memancing pasukan Jepang ke perairan di Pulau Darah, tanpa kapal kura-kura mereka tak akan bisa menang. Para perwira meminta Laksamana untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dan siap dihukum mati jika memang mereka salah. Kondisi ini sungguh tidak menguntungkan. Mereka hanya memiliki 12 kapal, itu pun tidak dalam keadaan baik. Juga Laksamana Yi harus menghadapi kenyataan kekuatan angkatan laut Korea yang sangat menyedihkan dan dilanda ketakutan. Lantas apa yang akan dia lakukan? Them group up in front of the camp. Yi Sanshin memerintahkan untuk mengumpulkan semua pasukan dan setengah memaksa dia membakar seluruh camp sampai tak ada lagi yang tersisa. Membuat rasa takut semakin menghantui pasukan dan para nelayan, seolah tak ada lagi tempat berlari dan kematian sudah berada di depan mereka. A proper strategy allows for Pagi harinya Laksamana dan pasukannya berangkat menuju Selat Myeongyang untuk berperang dan berharap kematian mereka tidak sia-sia. Sementara para warga sipil dan nelayan diamankan di Pulau Darah. Beberapa orang biksu juga ikut bersama mereka untuk membantu pertempuran. Bendera pertempuran dikibarkan dan dengan berani Laksamana dan pasukan kecilnya berlayar membawa kapalnya keluar untuk menyerang, yang menandai dimulainya The Battle of Myeongyang. Mereka melaju di arus deras perairan Myeongyang dengan penuh ketidakpastian. Apakah strategi yang digunakan Laksamana dan sisa keberanian pasukan akan cukup untuk menahan pasukan Jepang? Laksamana Yi membentuk formasi satu baris, mempersiapkan meriam dan bersiap maju untuk menyerang. Saat itu bendera Korea dijatuhkan oleh sniper Gurujima dan samar-samar dari balik kabut terlihat ratusan kapal perang Jepang bergerak maju. Pemandangan mengerikan itu seketika membuat mental para pasukan jatuh. 11 kapal lainnya memutuskan untuk mundur. Tentu hal ini membuat pasukan yang satu kapal dengan Laksamana semakin panik. Saat seorang perwira akan menaikkan bendera untuk memanggil mereka kembali, Laksamana Yi meminta untuk membiarkannya dan justru memberi perintah untuk menurunkan jangkar dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Di pihak Jepang, Gurujima menurunkan batalion pertamanya. Jepang mulai menyerang dengan senapannya. Laksamana Yi meminta pemanah bersiap dan mengarahkan semua meriam ke barisan terdepan pasukan Jepang. of arrows directly at their vanguard ships. Yes, sir. Rotate starboard and prepare. Aim at the vanguard. To attack position. Tepat saat kapal-kapal musuh memasuki perairan deras dan mulai hilang keseimbangan, Fire away.
Laksamana Yi menghujani kapal-kapal musuh dengan meriam dan bom anak panah, membuat batalion pertama Gurujima hancur porak-poranda. Kapal Laksamana Yi yang kini hanya sendirian tidak bergerak maju ataupun mundur, seperti ada yang dia tunggu. So far. Just watch. Gurujima terkesan terlalu memaksa dan buru-buru. Ia segera menurunkan batalion keduanya untuk menyerang. Sementara Laksamana Yi setelah menunggu waktu yang tepat, ia merintahkan untuk memutus jangkar dan membiarkan kapalnya terseret arus ke Pulau Dara. Komandan Todo dan Wakizaka memperhatikan Yi Sanshin dan Gurujima adu strategi dan kekuatan. Way to the next of tides. Let's see what. Completely. We have to warn the fleet! There's no way we can last at our... Load the cannons with shrapnel shells. On guard! From now. Di tengah pertempuran, tindakan bodoh seorang prajurit Korea yang putus asa menyebabkan ledakan yang cukup besar di kapal. Selanjutnya Yi Sanshin memerintahkan untuk menurunkan semua meriam ke geladak bawah dan membidik kapal musuh yang mengepungnya. Walaupun ini sangat beresiko dan saat semuanya sudah siap, boom, boom. Penonton terkejut melihat kapal yang dipimpin Laksamana Yi masih bertahan. Keberanian Laksamana berjuang mempertaruhkan nyawa mampu mengubah rasa takut prajurit menjadi keberanian yang luar biasa. Keberanian yang menular bahkan sampai kepada para warga dan nelayan. Ini bahkan sudah Yi Sanshin prediksi sebelum pertempuran. Begitulah ia memanfaatkan rasa takut orang-orangnya menjadi keberanian yang menular ke semua orang. Akhirnya 11 kapal yang meninggalkannya pun bergerak kembali. Jam 2 siang, arus di Selat Myeongnang berubah menjadi tenang di sekitaran pulau dan mulai terlihat pusaran air di sisi lain mengelilinginya. Tentunya itu posisi yang sangat menguntungkan karena dari situ dengan mudah bisa membidik musuh. Siapapun yang berada di pulau itu berpeluang besar untuk menang. Menyadari taktik yang digunakan Laksamana Yi, Gurujima segera memimpin armada utamanya untuk mengejar dengan kecepatan penuh sebelum pusaran air semakin membesar. Sementara Laksamana Yi mengetahui kapal lain dari pasukannya sedang mendekat, ia memerintahkan untuk mengibarkan bendera isyarat agar semua kapten berkumpul untuk menjalankan strategi dan membagi tugas. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Gurujima memiliki sniper yang cukup handal, walaupun akhirnya bendera berhasil dikibarkan setelah Yi menembakkan meriam untuk mengganggu fokus si sniper. Sniper itu naik ke atap untuk membidik Laksamana Yi dan membunuhnya, tapi dia kalah cepat dengan Anwi di kapal lain yang melesatkan anak panah tepat mengenai matanya. Do you understand?
Dari jauh kapal aneh dan mencurigakan mengarah pasukan Korea. Tembakan dilepaskan untuk menghalaunya, membuat para budak terlepas dan mulai memberontak. Ternyata itu adalah kapal Jepang yang berisi penuh bahan peledak untuk membakar kapal-kapal Korea. Dan Im Yeon-jung, informan Laksamana Yi yang kini menjadi budak, ternyata berada di sana. Dari kejauhan ia mencoba memberitahu, tapi seorang prajurit Jepang menyerangnya sampai ia sekarat, sehingga ia tidak bisa memberi jawaban saat pasukan Korea memberi isyarat. Dari lubuk hati yang paling dalam, Im Yeon-jung mencoba memberitahu istrinya yang berada di pulau supaya memberitahu isyarat pada pasukan Korea untuk segera menghancurkan kapal itu. Jangan sampai kapal yang penuh bahan peledak itu sampai ke kapal Laksamana Yi. Walaupun itu berarti Yeon-jung harus berkorban dan ikut meledak di dalamnya. Gurujima bergerak semakin dekat dan saat hampir mencapainya, pusaran air semakin dahsyat mencapai puncaknya, menelan dan meluluh lantakan puluhan kapal-kapal Jepang. Sementara beberapa kapal Korea yang lain kini telah bergabung kembali dalam pertempuran, menghujani meriam ke kapal-kapal Jepang yang terjebak dalam pusaran air. And make yourselves useful! Prepare to attack! Our ships have come to our aid! Fire! Yeah! Gurujima tewas setelah dihujani anak panah dan dipenggal kepalanya oleh Laksamana. Kemudian kepalanya digantung di tiang kapal oleh Junsa, orang Jepang yang memihak pada Joseon. Masih ingat kan? Tapi keadaannya sekarang, kapal Laksamana tak bisa bertahan lagi dan ikut terseret ke pusaran air. Saat seperti tak ada lagi harapan, para nelayan bersatu dan setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan kapal Laksamana Yi dari pusaran. Keadaan perairan kembali berubah. Armada lain Jepang yang dipimpin Wakizaka bergerak menyerang melawan arus dengan kecepatan penuh. Sementara Laksamana Yi memberi perintah untuk menurunkan layar dan membiarkan kapal-kapal mereka melaju kencang terseret arus yang deras, menabrak dan menghancurkan kapal Jepang satu persatu dan menghujaninya dengan meriam. Itu terlihat seperti kapal kura-kura dan ternyata ini adalah rencana Laksamana Yi Sanshin dari awal. Dia benar-benar mempelajari perubahan arus di perairan itu. Dia memperhitungkan semuanya, dari memanfaatkan rasa gentar pasukan Jepang dari kekalahan-kekalahan sebelumnya sampai memanfaatkan ketakutan pasukannya sendiri, walaupun itu penuh ketidakpastian dan harus bertaruh nyawa. Tapi pada akhirnya Laksamana Yi berhasil memukul mundur Komandan Todo dan pasukan Jepang yang tersisa. Laksamana Yi Sanshin pun kembali ke Pulau Darah karena kini arus kembali normal. Tamat, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah kisah nyata yang terjadi saat peperangan Korea melawan Jepang untuk mempertahankan kemerdekaannya.